guys, welcome to my video pada administrasi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas administrasi pendidikan tentang administrasi tata usaha sekolah. Sebelum itu, perkenalkan, saya Hafizatul Hasanah dengan NIM 23129171 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Padang yang akan menjelaskan materi tentang administrasi tata usaha sekolah. Nah, kita mulai dari pengertian. Administrasi tata usaha yaitu segenap proses kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari menghimpun atau menerima, mencatat, mengelola, mengadakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan. Menurut Deliang Ji, administrasi ketatausahaan adalah segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah, menganda, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap organisasi. Pola pembuatan dalam kegiatan ketatausahaan meliputi menghimpun segala keterangan yang diperlukan, mencatat berbagai keterangan baik dalam bentuk tulisan ataupun audiovisual secara manual maupun elektronik, sehingga dapat dibaca, dikirim, dan disimpan. Mengelola berbagai keterangan-keterangan yang telah dihimpun untuk dapat disajikan sebagai informasi. Mengadakan kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan. Mengirim, yaitu kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari pihak pertama ke pihak lain. Menyimpan, yaitu kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu yang aman. Nah, proses dari administrasi tata usaha ada pengelolaan surat, yang berdasarkan jenis surat dibedakan atas 14 jenis, yaitu surat dinas, nota dinas, memo, surat pengantar, surat kawat, surat keputusan, surat edaran, surat undangan, surat tugas, surat kuasa, surat pengumuman, surat pernyataan, surat keterangan, dan berita acara. Kemudian berdasarkan sifat, surat sangat rahasia, surat terbatas, dan surat biasa. Kemudian ada berdasarkan derajat surat dikelompokkan atas kilat, segera, dan biasa. Kemudian berdasarkan pencantuman alamat surat. Alamat surat dicantumkan kepada sampul surat dan kepala surat. Kemudian berdasarkan kode surat yaitu kode jabatan, kode unit, dan kode perihal. Pemakaian singkatan, singkatan penggunaan dan penulisannya dalam penandatangan surat dipergunakan jika berwenang menandatangani surat menguasakan penandatangan surat kepada pejabat setingkat dan di bawahnya. Kemudian ada cap jabatan dan cap dinas. Kemudian ada prosedur pengurusan surat, penerimaan, pengiriman surat, pencatatan, pengarahan, pengolahan, dan pengelolaan arsip. Nah, yang kedua ada arsip. Arsip adalah naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara atau swasta dalam bentuk dan cara apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan lembaga tersebut. Kegiatan pengelolaan arsip terdiri dari azas penataan arsip, sistem penataan arsip, prosedur penataan arsip, peralatan dalam penataan arsip, dan peminjaman arsip. Selanjutnya ada tata ruang kantor dan sekolah. Menurut Deliang Ji, tata ruang sekolah adalah penyusunan alat-alat pada letak yang tepat, serta pengaturan kerja yang memberikan kepuasan bagi pekerja bagi para karyawannya. Nah, azas-azas pokok tata ruang kantor. Ada 4 azas tata pada ruang suatu kantor, yaitu azas jarak terpendek, azas rangkaian kerja, azas penggunaan segenap ruangan, dan azas perubahan susunan tempat kerja. Nah, bentuk-bentuk tata dari ruang kantor yaitu ada 2. Yang pertama, tata ruang tertutup. Suatu tata ruang dikatakan terpisah-pisah atau tertutup apabila susunan ruang untuk bekerja terbagi-bagi dalam beberapa bagian. Kemudian ada tata ruang terbuka. Dalam susunan ini, ruang yang dipergunakan untuk ruang bekerja tidak dipisah atau tidak menggunakan penyekat. Tetapi, semua aktivitasnya dilaksanakan pada suatu ruangan besar terbuka, sehingga semua yang bekerja tampak mudah diamati dari satu sudut pandang.
Nah, adapun prinsip-prinsip dari tata ruang kantor adalah pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Bagian-bagian dan seksi-seksi yang berfungsi sama, yang berhubungan harus ditempatkan secara berdekatan untuk mengurangi waktu berpergian. Aliran pekerjaan harus sederhana sehingga dapat mengurangi hilir mudik pegawai dan penyampaian surat-surat dalam jarak yang pendek. Meletakkan perlengkapan kantor harus dekat dengan pegawai yang menggunakannya. Pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Kemudian adapun peran guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah adalah yang pertama, pencatatan murid. Pencatatan terhadap siswa ini adalah siswa yang baru siswa per kelas per semester dan yang mengulang kelasnya, pindahan, serta jumlah siswa yang keluar karena lulus atau bahkan karena drop out. Dengan pencatatan inilah, maka dengan mudah diketahui jumlah siswa dan perkembangannya pada setiap tahun ajaran. Di samping itu, tugas lainnya adalah pencatatan daftar hadir siswa dalam rangka untuk menghitung keaktifan siswa dan partisipasinya dalam kerjasama sebagai alat kontrol dalam menegakkan tertib sekolah. Dan yang terpenting adalah data tentang prestasi muridnya. Untuk dapat melihat kemajuan atau kemunduran dengan segera dapat dilihat dari dokumentasi siswa tersebut. Nah, semua hasil pencatatan ini diperlukan sekali sebagai bahan laporan yang dinyatakan kepada atasannya. Oleh karena itu, tidak boleh hilang ataupun rusak. Dokumentasi ini juga bisa sebagai bahan laporan untuk orang tua siswa. Nah, pencatatan tentang guru. Data tentang keadaan guru harus dicatat dengan baik, terutama tentang jumlah, data pribadi, masa kerja, dan bahan untuk usulan kenaikan pangkatnya serta gaji berkala. Demikian pula kehadiran guru dalam melaksanakan tugas sebagai pegawai, terutama PNS, yang sangat berguna untuk membina guru itu bagaimana selanjutnya. Pada gilirannya nanti, semua data itu akan berguna sebagai bahan bimbingan, perencanaan, pengawasan, koordinasi, dan pendidikannya. Data yang tercatat dengan rapi dan lengkap akan segera menunjang untuk mengatasi masalah yang dialami sekolah maupun pribadi guru itu sendiri. Nah, data yang lengkap akan memberikan petunjuk untuk mengambil keputusan bagi kepala sekolah. Kesimpulan yang kita dapatkan dari materi ini adalah ketatausahaan menjadi penting karena ketatausahaan dapat membantu dan mempermudah segala urusan sekolah, khususnya dalam surat menyurat, arsip, pengumpulan data, penyimpanan, dan pelaporan data yang berada di sekolah. Kegiatan yang mendasari administrasi ketatausahaan adalah mengurus segala bentuk administrasi yang ada di sekolah dan membantu kepala sekolah, guru, ataupun siswa dalam urusan yang bersangkutan dengan administrasi. Kegiatan yang mendasari administrasi ketatausahaan adalah mengurus segala bentuk administrasi yang ada di sekolah dan membantu kepala sekolah, guru, ataupun siswa dalam urusan yang bersangkutan dengan administrasi. Nah, teman-teman, jadi dapat kita ketahui bahwa administrasi ketatausahaan sekolah itu sangat penting. Nah, semoga dengan materi ini teman-teman dapat memahami apa itu administrasi ketatausahaan sekolah dan apa saja jenis-jenis dari administrasi ketatausahaan sekolah ini. Dan semoga teman-teman paham apa saja peran guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah ini. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.